ya, Wawa di sini. Wawa lagi ada di PPS Podcast, biar beda genre satu tujuan. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apaan sih PPS, jadi PPS itu adalah Puri Pangan Skuter. Ini adalah base-nya di Bali, salah satu komunitas Vespa di Bali. Jadi teman-teman kalau lagi pada touring ke Bali, boleh banget nih mampir ke sini ya. Dan ini adalah podcast pertama kita. Dari Puri Pangan Skuter dengan Wawa, spesial banget gak sih? Oke, dan hari ini Wawa nggak akan ngobrol sendirian. Kita ada bintang tamu yaitu skuteris Vespa Plesiran yang bener-bener lagi touring satu Indonesia, woy, senusantara, Sabang sampai Merauke bakalan dikelilingin oleh dia. Kita sambut aja Bang Junet Babe, skuteris Vespa Plesiran. Keren banget. Assalamualaikum Bang Junet. Waalaikumsalam Wawa. Bagaimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah jadi gue itu kenal Bang Junet, gue lupa ya udah berapa tahun, pokoknya lama. Karena sebenarnya rumah kita tuh deket banget guys. Jadi gue tinggal di Cakung yang which is beda 2-3 gang doang rumah gue. Jadi kita sebenarnya base-nya Betawi banget nih. Betawi banget. Betawi yang cinta dengan Vespa. Iya betul. Nah ngomong-ngomong tentang Bang Junet, kalian pasti bingung dong siapa sih ini Bang Junet. Kita cari tahu dulu. Jadi Bang Junet itu sebelum jadi anak Vespa, dia itu adalah atlet nasional buat futsal. Jadi gimana sih Bang ceritanya lu jadi anak futsal, terus sekarang jadi anak Vespa, terus lu mau keliling se-Indonesia tuh lu gabut apa gimana Bang? Coba cerita dong. Gue cerita ya, gue kenalin diri gue dulu. Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother skuteris, nama gue Junet Babe ya. Kenapa di belakang nama gue itu ada babenya? Kenapa? Ya, jadi ceritanya bokap tuh di lingkungan rumah tuh dipanggil Babe sama orang-orang sekitar. Jadi setiap gue lagi main nih keluar rumah dipanggil, itu Junet lagi main kelereng, Junet anaknya Babe ya kan? Okay. Junet tuh main Vespa anaknya Babe. Nah, jadi gue pakai deh nama panggilan Babe gue. Gitu. Oke. Nah, jadi sebelum gue terjun ke dunia Vespa, sebelumnya emang gue atlet futsal. Gue berkecimpung di futsal fokus setelah gue lulus SMA. Oke. Memang SMA udah fokus gitu, tapi setelah lulus SMA, gue fokus di futsal. Dan alhamdulillah dari situ gue bisa kuliah, dapat beasiswa, dapat tim pro juga gitu kan, tim pro futsalnya juga gitu. Alhamdulillah juga udah ngerasain keluar negeri juga dari futsal. Mantap. Jadi kira-kira berapa tahun tuh Bang lu main di futsal? Di futsal itu kurang lebih 10 tahunan lah. Gokil. Terus gue berhenti futsal itu karena gue cedera. Cedera lutut, cedera ligamen ACL gue putus. Gokil. Nah, kenapa gue bisa beralih ke dunia Vespa? Karena memang kecintaan gue sama motor ya. Jadi udah berapa jenis motor lah udah gue coba. Kayak main motor kenceng, balapan gitu udah gue coba. Tapi ya nyamannya di Vespa gitu. Karena nyamannya itu solidaritasnya itu Vespa itu bener-bener gue akuin deh. Solidaritas pertemanannya, tali silaturahminya itu bener-bener keren. Selain menurut lo apa yang beda buat apa ya, maksud gue kayak kan motor banyak tuh, lu kan nyoba banyak banget motor. Kenapa lu hati lu kliknya di Vespa selain dengan solidaritasnya, pasti ada hal lain dong yang bikin lu kayak udah deh ini Vespa nih udah nih selamanya nih gitu. Jadi yang bikin beda dari motor-motor lainnya, satu Vespa itu klasiknya dapat. Oke, betul. Nah udah gitu juga apa sih karismanya tuh kalau bawa Vespa itu kayaknya keluar gitu. Apalagi kalau bawa tahun tua gitu kan. Iya. Nah motor mahal nih. Betul gitu. Motor mahal nih ya kan. Terus? Selain itu juga ternyata Vespa itu bisa kita nggak sekedar cuma hobi, nggak sekedar cuma main Vespa doang, tapi itu Vespa itu bisa dibuatkan jadi buat pendapatan juga sih, pendapatan kita. Jadi kita selain kita bergaul dengan teman-teman di Vespa, kita juga berbisnis juga di situ. Bisnis dari mulai kayak onderdil, kayak perintilan, atau jual beli gitu. Tapi emang bener sih menurut gue kayak Vespa tuh bawa rezeki ya. Bawa rezeki, Vespa itu bawa rezeki. Gue sendiri itu main Vespa, kalau boleh gue kasih tahu ke teman-teman, kayak kurang lebih kayak dari 2011, sekarang udah 2022, jadi kurang lebih 11 tahunan. Tapi memang
Vespa itu kalau buat gue sendiri selain bawa rezeki dia bawa relasi ya. Jadi Betul, maksudnya bawa relasi. kita tuh temennya yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, Betul, yang itu. motornya mohon maaf ekstriman sampai yang klasikan, sampai sampahan itu yang kita nyatu lah. luar negeri, dalam negeri, Betul. dalam desa, semuanya Betul. pokoknya selama dia pakai Vespa mereka adalah teman kita. Teman kita, betul. Ya Bang ya? Bener, seperti Wawa sendiri kan, ibarat kata memang Vespa itu bawa rezeki lah. Sampai Wawa berdiri seperti ini gitu kan, dikenal banyak lah. Dikenalnya nggak cuma seluruh Indonesia loh, sampai ke luar negeri juga dikenal loh Wawa. Ya, karena Vespanya itu loh. Oke. Nah terus Bang, kan jadi lu lagi dalam perjalanan nih kalau bisa dibilang Vespa pelesiran. Iya. Jadi Bang Junet ini akan touring kemarin, dia itu start dari Jakarta, dari rumahnya, dan dia sudah di Bali. Sekarang kita di Bali sejak sebelum event Vespa World Day. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, event Vespa World Day itu dilaksanakan di Bali, yang which is 2 tahun lalu terhambat karena pandemik ya. Ya, jadi eventnya kemarin itu ada di Peninsula Island Bali. Itu adalah event internasional pertama untuk Vespa World Day yang dilaksanakan di Indonesia, di luar Eropa juga. Betul. Nah, jadi Bang Junet itu start pertamanya adalah dari Jakarta ke Vespa World Day ya Bang ya. Vespa World Day, benar. Betul. Nah, terus rencananya gimana nih Bang? Setelah ini lu bakal kemana lagi nih kalau boleh tahu? Jadi rencana gue ya, tujuan dan misi gue tuh Vespa Pelesiran Keliling Nusantara itu jadi gini loh. Kebetulan gue berangkat tanggal 1 Juni. 1 Juni itu pas banget dengan hari lahirnya Pancasila. Betul. Jadi tujuan gue itu, gue ingin keliling Nusantara tuh bukan cuma silaturahmi doang ke skuteris, tapi ke bikers lainnya. Betul. Jadi gue pengen menyemangatkan lagi butir-butir Pancasila tuh ke para skuteris dan para bikers gitu. Bahwa kita itu ya hidup berdasarkan Pancasila. Karena Indonesia itu ya solidaritasnya, gotong royongnya itu nomor 1 di Indonesia. Nggak ada di dunia lain, nggak ada. Cuma di Indonesia doang loh. Oke. Gitu. Nah, jadi Vespa Pelesiran, gua punya tujuan itu dan misi itu ya karena gue bangga, gua itu orang Indonesia gitu. Apalagi dengan Vespanya ini ya kan, yang dikenal juga kan Vespa Indonesia itu seperti apa. Bermacam-macam genre gitulah ya kan. Iya, betul. Seperti motonya PPS lah, berbeda-beda genre tetap satu tujuan. Mantap. Gitu. Nah, terus itu adalah visi misinya Bang Junet ya. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, lu beneran nih mau touring bener-bener satu Indonesia, lu mau sampai ke Papua sono tuh, Kalimantan, betul. Sulawesi, Sumatera turun lagi. Iya, betul. Gila. Nah, ini kan lu touring sendirian ya Bang ya. Itu gimana tuh Bang? Kalau tiba-tiba ya kita nggak ada yang tahu, mogok tengah hutan, nggak ada orang, gelap gulita, bensin habis atau apalah intinya, lu ngehandle-nya gimana tuh Bang? Maksud gue kan perjalanan ke Papua tuh luar biasa ya. Maksud gue kayak setelah Nusa Tenggara Timur itu kan aksesnya udah sulit ya Bang ya. Aksesnya karena kan penyeberangan pulau ke pulau. Betul. Nah itu lu gimana tuh Bang ngatasin yang kayak gitu-gitu? Kok lu bisa sih berani banget diri lu touring se-Indonesia sendirian? Jadi intinya kita ngendarin Vespa itu kita harus tahu betul Vespa itu seperti apa. Vespa yang kita kendarai gitu. Dia dari segala macam mesin sampai kaki-kaki lah, roda-roda gitu bener-bener kita udah bisa merasakan. Berarti lu juga bawa spare part? Bawa spare part, bawa kunci-kunci, betul. Segala macam gitu. Jadi utama tuh kalau mau touring jauh itu kalau bisa safety riding. Betul. Kalau bisa ya sebelum lu berangkat lu bisa nguasain dulu lah Vespa yang lu kendarain itu gitu untuk pergi jauh. Jadi lu biar lu paham itu Vespa nanti mungkin penyakitnya di mana, kendalanya di mana. Jadi lu lebih paham lah gitu. Jadi sebelumnya itu Bang Junet sebenarnya udah touring guys dari Jakarta, sempat ke Bali juga, terus ke Timor Leste ya Bang ya, nggak nyampe ya sampai ke perbatasan. Tapi kalau gue boleh tahu dari sebelumnya lu touring dari Jakarta ke Timor Leste, lu ada nggak sih yang trouble parah banget itu waktu lu ke Timor Leste? Jadi gue ngalamin trouble parah banget itu rem belakang nggak ada.
rem belakangnya tiba-tiba hilang, tiba-tiba blong. Nah, terus lu gimana tuh? Itu jadi gimana ya? Kebetulan tuh waktu gue perjalanan pertama gue tuh touring ke Flores sampai ke perbatasan Timor Leste itu gue boncengan. Boncengan, gue bawa PBB ya, bawa Bruno, gue boncengan. Nah, di saat gue ke Kalimutu itu kan kayak pegunungan gitulah. Nah, itu juga lumayan lah dari tanjakan turunannya juga ya kan. Nah, disitulah rem gua ngeblong. Ternyata seal belakang roda gua aslinya itu bocor. Seal as rodanya bocor, jadi oli itu masuk ke kampas rem. Ya udah gua nggak bisa ngerem. Ngeblong, betul. Sampai-sampai ya gua ngeprem itu pakai kaki. Terus akhirnya lu benerin tuh di tempat. Gua benerin, gua bongkar. Kebetulan ya gue bawa parts semua tapi bisa teratasi lah aman semuanya. Ya itulah yang paling parah gue ngalamin itu. Tapi menurut lu nih Bang, perjalanan lu nanti bakalan satu Nusantara nih, lu apa ya menurut lu yang paling lu khawatirkan di daerah mana nih? Maksudnya kan karena kita nggak ada yang tahu ya, beda budaya, beda area, beda adat lah, beda adat, beda kondisi jalanannya, kita nggak ada yang tahu. Iya, jadi kira-kira Papua nih atau mana yang menurut lo? Satu mungkin akses yang agak sulit itu ke Papua. Karena dia kan kita itu nggak bisa ditempuh dengan jalur darat, dia kan kepulauan. Itu aksesnya doang sih yang agak sulit. Nah, menurut gua nanti yang agak sedikit ngeri-ngeri gitu, ngeri-ngeri sedap lah jalurnya itu. Ya buat rawan di malam hari itu mungkin Sumatera. Oh gitu. Sumatera. Emang masih banyak begal di sana ya Bang? Bukan masalah begal sih, cuma ya agak masih ngeri lah. Dia kan kita tempuh jalur daratnya itu panjang. Iya benar. Satu lagi kan di sana ya hutan, belum kebun-kebun sawitnya juga panjang betul. Kan. Jadi antisipasinya ya di sana aja sih. Gue pernah tuh touring dari Jakarta, cuma sampai Palembang doang sih guys. Iya. Dan itu emang kayak serem banget, encok banget gue demi Allah. Maksud gue, ya Allah ini dia satu Indonesia, gue dari Jakarta Palembang aja encok, gimana senusantara coy. Iya kan ngerasain kan gimana nikmatnya ya kan, gimana pegel-pegelnya berpesta sampai jarak-jarak jauh. Terus jadi perjalanan Vespa Plesiran Nusantara sama Bang Junet Babe ini dia disponsori oleh Bank BNI. Kalau boleh tahu, kok bisa sih? Lu beruntung amat lu. Bisa dapat sponsor BNI. Gede lagi, wah. Ceritain dong, gimana tuh? Kok bisa? Jadi gini, pertama sih gue ngucap puji syukur dulu ya sama Allah SWT. Alhamdulillah gue bisa disponsori sama Bank BUMN kan, sama BNI. Jadi ya mungkin karena faktor satu, ya gue orang yang beruntung juga sih gitu. Gue bisa dekat dengan orang-orang di sekitar BNI karena gue juga masuk ke komunitas Vespanya. Nah, jadi BNI itu punya komunitas Vespa namanya 46 Vespa Community. Nah, di situ gue masuk, di situ juga gue bisa kenal sama orang-orang ya ibarat kata petinggi-petinggi Bank BNI itu ya dari situ. Alhamdulillah dia juga nggak sembarangan buat ngelolosin sponsor itu. Dia juga ngelihat kepribadian gua gitu, ngelihat visi misinya visi misi gua juga. Jadi nggak sembarangan lah gitu. Karena kan segala sesuatu itu kita harus ada struktur kayak semacam kita bikin proposal gitu. Harus terstruktur lah gitu dengan rapi. Ya alhamdulillah lah gitu. Akhirnya proposal gua tembus gitu. Alhamdulillah. Dan juga ini mungkin baru pertama kali lah skuter race jelajah Indonesia ya, jelajah Nusantara dapat sponsor dari ya Bank BUMN BNI ini. Keren banget, mantap. Nah terus kira-kira perjalanan lo ini bakal ditempuh dalam waktu berapa lama nih Bang? Sampai lo kan start kemarin 1 Juni hari raya hari Pancasila. Betul. Tuh 1 Juni, dan kira-kira kapan lu kelilingin satu Indonesia sampai lu balik lagi ke Jakarta tuh dalam waktu berapa bulan Bang? Jadi gua target gua ya di media juga gua ngomong ya, target gua tuh 10 bulan. 10 bulan. Gua jadi ya mungkin balik lagi ke Jakarta itu sekitar bulan-bulan Maret atau April lah. Maret, April 2023 nih. Kita harus sambut nih. Gitu. Dia nih di Jakarta harus kita sambut.
Nah Bang, terus ngomong-ngomong soal anak Vespa nih ya. Anak Vespa kan macem-macem ya Bang. Betul, ya. Macem-macem. Maksudnya gue kemarin tuh sempat ketemu sama teman-teman Vespa mancanegara kayak misalnya dari Italia, dari Meksiko, dari Spain, dari Asia juga banyak. Maksudnya mereka tuh sangat mengapresiasi karena anak Vespa Indonesia tuh banyak banget. Betul. Kayak macem-macemnya tuh banyak banget. Mereka tuh bikin event di sana nggak bisa nyampe kayak kita. Kita tuh di sini bikin event rame banget. Terus anak Vespa tuh selalu antusias. Betul. Komunitasnya banyak di mana-mana ya. Dan menurut lo apa nih Bang harapannya ke depan ya buat anak-anak Vespa di Indonesia nih? Jadi gini loh, harapan gua tuh buat saudara-saudara skuteris ya, Vespa maupun itu genrenya dari ekstriman atau dari sampahan, dari yang klasikan lah atau yang dari racingan. Jadi gini loh, kita itu tetap satu mesin kanan. Jadilah jaga nama baik Vespa gitu sampai ke mancanegara. Karena apa? Karena Vespa itulah kita dari Vespa itu kita bisa kenal. Kenal siapa aja lah gitu. Betul. Kita juga nggak mandang dia orang ada atau orang nggak ada gitu kan. Dia mau disebut gembelan atau dia mungkin agak sedikit milenial. Kita itu sama satu mesin kanan. Satu Vespa sejuta saudara ya Bang betul. ya. Satu Vespa sejuta saudara. Jadi ya pesan gue nih buat skuteris ya, saudara-saudara skuteris, jangan pernah lelah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Mantap. Karena kebaikan itu pasti dibalas, dapat balasannya akan lebih baik lagi. Kita berbuat buruk aja masih bisa loh dapat balasan baik kebaikan. Jadi intinya itu aja sih buat teman-teman ya, buat saudara-saudara skuteris. Teruslah berbuat baik dan pernah lelah. Dengerin coy. Iya, betul. Oke, jadi gini aja perbincangan kita nih sama Bang Junet Babe. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan keliling Nusantaranya berhasil ya Bang ya. Betul. Kita bakal sambut di bulan April di Jakarta dan kita ada oleh-oleh nih. Ya, gue juga mau ngasih kenang-kenangan nih buat PPS Podcast. Mungkin ini kenang-kenangan dari gua. Ya enggak? Kenang-kenangan dari gua. Asik. T-shirt. Kita dapat kaos. Kita buka boleh ya Bang ya? Ya, kita dapat kaos Vespa Plesiran nih dari Bang Junet untuk PPS. Itu kaos perjalanan. Perjalanan gue. Bisa dilihat. Nah, di depannya ya. Di depannya Vespa Plesiran. Oke, di belakangnya sponsor by. Belakangnya sponsor. BNI, keren banget nih. Dan sponsor lainnya. Di sini juga PPS jadi sponsor juga. Mantap. Ya, pokoknya minta doanya juga nih buat para skuteris biar perjalanan gue lancar, selalu diberi kesehatan. Teman-teman Vespa yang ketemu Bang Junet selama perjalanan tolong disemangati biar nggak encok pantatnya ya. Betul, bolehlah diajak ngopi gitu. Oke. Ini dijual nggak sih Bang? Kalau untuk dijual ya memang dijual sih, dijual. Kalau ada yang mau ya boleh lah. Teman-teman bisa bantu support Bang Junet nih buat ongkos-ongkos perjalanannya. Bisa dibeli nih kaosnya. Bisa langsung aja dihubungi. Dihubungi nih di bawah ini. Nanti dikasih tahu kontaknya sama Instagramnya Bang Junet ya teman-teman semua. Sama ini juga, sama channel YouTube-nya juga ya. Siap, harus di-subscribe. Jangan lupa teman-teman. Kalau memang teman-teman mau lihat tentang perjalanan Bang Junet, itu gua abadikan di channel YouTube sama di Instagram. Mantap, keren banget. Terima kasih banyak nih Bang Junet buat waktunya. Terima kasih. Semangat buat touringnya. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.